Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taj Mahal, ikon negara India, film Hollywood menjadi hiburan kelas dunia. Marilah kita belajar ejaan bahasa Indonesia agar karya kita menjadi sempurna. Karena kehujanan, Andi jatuh sakit. Sedia payung wajib kala musim hujan. Belajar ejaan memang sedikit agak rumit, tetapi yakinlah semua hanya perlu pembiasaan. Ejaan merupakan bagian penting dari kegiatan menulis. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, sehingga mudah dipahami pembaca, aspek ejaan perlu diperhatikan. Marilah kita bersama-sama belajar ejaan yang ditentukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB menetapkan aturan atau kaidah berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan keempat bagian ini satu persatu. Dalam PUEB, hal pertama yang diatur adalah pemakaian huruf. Dalam sistem alfabet bahasa Indonesia, terdiri atas 26 huruf. Masing-masing huruf ditentukan teknik penulisan untuk kapital dan non-kapital, serta pengucapannya. Hal inilah yang menjadikan bahasa Indonesia memiliki sistem yang unik, yang berbeda dengan bahasa lainnya. Berikut disajikan jenis huruf abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dari 26 alfabet dalam bahasa Indonesia ditemukan ada 5 huruf bunyi vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Bahasa Indonesia memiliki keunikan dalam pengucapan alofon. Alofon artinya variasi pengucapan yang muncul akibat posisi huruf yang berbeda, seperti pada huruf E, I, dan U berikut. Pada bunyi E, ternyata ditemukan ada 3 variasi pengucapan. E dilafalkan E pada kata teras, yaitu bagian depan rumah. Kecap, saus dari olahan kedelai sebagai penyedap rasa yang rasanya manis. E dilafalkan E pada kata seri, yang berarti rangkaian yang berturut-turut, misalkan ketika cinta bertasbih seri 2. Militer, yang berarti tentara. E dilafalkan E pada kata seri, artinya imbang, tidak ada yang kalah ataupun menang dalam sebuah pertandingan. Teras, yang berarti pejabat, dan kecap, yang berarti rasai. Begitupun pula pada bunyi vokal I, ditemukan adanya 2 variasi. I pada kata tani dan pergi, kemudian I dilafalkan E seperti ada E-nya pada kata tarik dan bilik. Jadi seolah-olah ada E, sifatnya tertutup ya. Kemudian yang berikutnya, begitupun juga dengan U. Juga ada 2 variasi, yaitu U dan O. U di sini misalkan pada kata kunci, guru, lagu, sendu. Sifatnya adalah terbuka, sedangkan nanti kalau tertutup akan menjadi O. Seperti betul, gunung, tulus, bukan betul, bukan tulus. Hal inilah yang menjadikan bahasa Indonesia ini unik, karena memiliki variasi yang beragam ditentukan dari variasi alofon. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T,
Masing-masing huruf konsonan tersebut diwujudkan lagi dalam pemakaian kata yang ditentukan berdasarkan posisinya, yaitu awal, tengah, dan akhir. Huruf B pada posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Huruf C posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir tidak ada. Huruf D posisi awal dua, posisi tengah ada, posisi akhir abad. Huruf F pada posisi awal fakir, pada posisi tengah kafan, pada posisi akhir maaf. Huruf G pada posisi awal guna, pada posisi tengah tiga, pada posisi akhir budek. Huruf H pada posisi awal hari, posisi tengah saham, posisi akhir tua. Huruf J pada posisi awal jalan, posisi tengah manja, posisi akhir mikron. Huruf K pada posisi awal kami, pada posisi tengah paksa, pada posisi akhir politik. Huruf L pada posisi awal lekas, pada posisi tengah alas, pada posisi akhir akal. Huruf M pada posisi awal nama, pada posisi tengah tanah, pada posisi akhir daun. Huruf N pada posisi awal nama, pada posisi tengah tanah, pada posisi akhir daun. Huruf P pada posisi awal pasang, pada posisi tengah apa, pada posisi akhir siap. Huruf Q pada posisi awal qori'ah, pada posisi tengah ikro, pada posisi akhir tidak ada. Huruf R pada posisi awal raih, pada posisi tengah bara, pada posisi akhir putar. Huruf S pada posisi awal sampai, pada posisi tengah asli, pada posisi akhir tangkas. Huruf T pada posisi awal tali, pada posisi tengah mata, pada posisi akhir rapat. Huruf V pada posisi awal variasi, pada posisi tengah lava, pada posisi akhir molotov. Huruf W pada posisi awal wanita, pada posisi tengah hawa, pada posisi akhir takraw. Huruf E pada posisi awal xenon, tengah dan akhir tidak ada. Huruf Y pada posisi awal yakin, pada posisi tengah payung, sedangkan posisi akhir tidak ada. Huruf Z pada posisi awal zeni, pada posisi tengah lazim, dan posisi akhir juz. Berikutnya diftong. Diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian diftong dalam kata ditentukan berdasarkan posisinya, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Diftong ai, posisi awal aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Diftong au, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Diftong ei, posisi awal ai gendong, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. Diftong oi, posisi awal tidak ada, posisi tengah boikot, posisi akhir amboy. Gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdiri dari KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Misalkan untuk KH, posisi awalnya khusus, posisi tengahnya akhir, posisi akhir tarikh. NG, posisi awal ngarak, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Konsonan NY, posisi awal nyata, posisi tengah banyak, posisi akhir tidak ada. Konsonan SY, posisi awal syarat, posisi tengah musyawarah, posisi akhir arasi. Penulisan huruf kapital. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia telah diatur 13 poin penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya pada kalimat apa maksudmu, A pada kalimat ini menggunakan huruf kapital, D pada kalimat dia membaca buku, dan K pada kalimat kita harus bekerja keras.
Ketiga huruf tersebut menggunakan huruf kapital disebabkan oleh ketiganya merupakan huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, A dan H menggunakan huruf kapital. Susi Susanti, S pada Susi dan S pada Susanti menggunakan huruf kapital. Wage Rudolf Supratman menggunakan huruf kapital. W, R dan S. Jenderal Kancil menggunakan huruf kapital J dan K. Dewa Pedang menggunakan huruf kapital D dan P. Kaidah kedua ini untuk penggunaan huruf kapital tidak berlaku atau dipakai pada huruf nama pertama orang yang merupakan nama jenis atau ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere dan 10 volt. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau kata tugas. Misalnya Abdurrahman bin Zaini, bin tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Indani Boru Sitangging, boru juga tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Mutiara dari Selatan juga tidak menggunakan huruf kapital dari karena merupakan kata depan sehingga tidak diperbolehkan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya kapan kita pulang, K pada kalimat ini menggunakan huruf kapital. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. B pada kalimat ini menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, I pada kata Islam, K pada kata Kristen, H pada kata Hindu, A pada kata Al-Quran, A pada kata Alkitab, A pada kata Allah, T pada kata Tuhan, dan Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya, pada kalimat ini menggunakan huruf kapital disebabkan oleh mengacu kepada Tuhan, sehingga diharuskan untuk menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, S pada kata Sultan, Mahaputra Yamin, M pada kata Mahaputra, Nabi Ibrahim, N pada kata Nabi, Raden Ajeng Kartini, R pada kata Raden, A pada kata Ajeng, Dr. Muhammad Hatta, D pada kata dokter, Agung Permana Sarjana Hukum, S pada kata sarjana, dan H pada kata hukum. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia Y dan M menggunakan huruf kapital. Terima kasih Kiai, K pada Kiai ditulis menggunakan huruf kapital. Selamat sore dokter, D pada kata dokter ditulis menggunakan huruf kapital. Silakan duduk Prof. P pada kata profesor ditulis menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Yusuf Kala, W dan P menggunakan huruf kapital, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, L, M, dan U menggunakan huruf kapital, Profesor Supomo, P menggunakan huruf kapital,
Gubernur Papua Barat G menggunakan huruf kapital. Perhatikan kalimat berikut. Siapa nama gubernur itu? Pada acara pelantikan itu, hadir juga beberapa menteri. Bandingkan dengan Presiden Jokowi melantik Gubernur Ridwan Kamil. Dalam kunjungan kerja ke Papua, Presiden didampingi beberapa menteri. Pada yang pertama, penulisan gubernur dan menteri terjadi kesalahan, dikarenakan nama jabatan atau pangkat tidak diikuti oleh nama orang ataupun juga nama tempat, sehingga tidak mengharuskan untuk menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang kedua, benar disebabkan oleh kata gubernur diikuti dengan kata ataupun juga nama orang, yaitu Ridwan Kamil. Sedangkan yang kedua, karena presiden dan menteri tidak diikuti oleh nama orang dan juga nama tempat, maka tidak menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. B tidak kapital tetapi yang kapital adalah Indonesia. Suku Dani, D pada kata Dani menggunakan huruf kapital. Bahasa Bali, B pada kata Bali menggunakan huruf kapital. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya pengindonesiaan kata asing, ke-Inggris-Inggrisan, atau ke-Jawa-Jawaan. Perhatikan contoh berikut. Pemerintah akan membangun bangsa Indonesia dengan lebih baik menuju negara yang mengedepankan ketakwaan dan ilmu pengetahuan. Kalimat ini salah disebabkan oleh penulisan bangsa seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Tetapi yang menggunakan kapital adalah pada kata Indonesia, bukan pada kata bangsa. Begitupun juga dengan negara tidak menggunakan huruf kapital. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, H menggunakan huruf kapital. Bulan Agustus A menggunakan huruf kapital. Hari Jumat J menggunakan kapital. Hari Natal N menggunakan kapital. Hari Idul Fitri E menggunakan huruf kapital. Hari Galunggung G menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, K menggunakan huruf kapital. Perang Dunia II, P menggunakan huruf kapital. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P menggunakan huruf kapital. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi di sini bukan merupakan peristiwa sejarah, maka tidak mengharuskan menggunakan huruf kapital. Sama dengan yang kedua, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Karena bukan merupakan peristiwa sejarah, maka tidak mengharuskan atau tidak boleh menggunakan huruf kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Jalan Sulawesi, Sungai Mahakam, Jawa Barat, Kecamatan Kedungwaru, Gunung Semeru, Selat Bali, Kelurahan Rawangmangun. Huruf pertama nama geografi, bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, ia berlayar ke Teluk, ia menyeberangi selat, ia mandi di sungai, ia berenang di danau. Keempat kalimat itu
tidak merujuk pada nama geografi sehingga ditulis tidak menggunakan huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Jika ditemukan ada jenis lain dalam kelompok tersebut, bisa dipastikan itu merupakan bagian dari jenis, sehingga tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kita juga mengenal berbagai macam kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci rig yang mempunyai fungsi yang berbeda. Begitu pula kita mengenal berbagai macam jenis jeruk santang, jeruk Bali, jeruk beras, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah menentukan bagian dari kelompok jenis tertentu, maka secara otomatis jika ditemukan, kita tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan jika itu bukan nama jenis, maka ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya, batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan bentuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan kata tugas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam merupakan kata tugas juga tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Pidato Presiden dan atau merupakan kata tugas juga tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Wakil Presiden serta kata tugas tidak ditulis menggunakan huruf kapital pejabat lainnya. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembaharuan. Perhatikan kalimat berikut ini. Setiap pagi, ayah membeli koran Jawa Pos. Kalimat tersebut tidak benar berkaitan dengan penulisan huruf kapital, yaitu pada penulisan kata Jawa Pos. Jawa Pos seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital, yaitu J dan P. Kemudian dilanjutkan karena ini adalah nama koran ataupun juga majalah serta buku, ditambahkan dengan penulisan huruf miring. Nanti pada pembahasan bab penulisan huruf miring akan dijelaskan secara lebih rinci. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Misalnya SH, Sarjana Hukum, SS, Sarjana Sastra, MHum, Magister Humaniora, MA, Master of Arts,
SPD Sarjana Pendidikan, Profesor, D kapital R kecil Doktor, D kecil R kecil Dokter. Perhatikan kalimat berikut. Dr. Kunjana Rahardi, M kecil Hum, sebagai ketua peneliti. Kalimat tersebut salah. Dalam penulisan gelar akademik, seharusnya M-nya kapital titik tanpa spasi, H kapital Hum titik sebagai ketua peneliti. Inilah yang benar sesuai dengan kaidah penulisan nama gelar. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Bapak pada kalimat ini menggunakan huruf kapital. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Bu pada kalimat ini menggunakan huruf kapital. Silakan duduk, Dek. Dek pada kalimat ini juga menggunakan huruf kapital. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah menikah. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Perhatikan kalimat berikut. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Kalimat tersebut salah karena Pak seharusnya menggunakan huruf kapital karena berupa kata sapaan. Perhatikan kalimat berikutnya. Hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri ia kekuasaan. Kalimat tersebut juga salah, karena seharusnya kata Anda menggunakan huruf kapital. Tulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Penulisan judul buku atau majalah ini tidak bisa dilepaskan dari kaidah sebelumnya, yaitu penulisan huruf kapital. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah asuhan S dan A menggunakan huruf kapital kemudian dicetak miring. Berita itu muncul dalam surat kabar Kompas. K menggunakan huruf kapital kemudian dicetak miring karena berupa nama majalah. Yang ketiga, Pusat Bahasa 2011, yaitu berupa daftar rujukan dengan judul buku dicetak miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D, abad dicetak miring. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Di sini dicetak miring juga mengantar, me-nya juga dicetak miring. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan di sini penekanan jadi dicetak miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pau Sejuek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi kalau Anda menulis dalam folio bergaris, menulis tangan, kalau Anda ingin mencetak miring tidak usah ditulis hurufnya dengan miring, tetapi cukup ditulis biasa, kemudian dibubuhkan garis bawah pada tulisan atau kata yang hendak dicetak miring. Yang ketiga,
Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Jadi setiap kosakata atau istilah asing yang belum diketahui atau belum dijumpai padanan dalam bahasa Indonesia hendaknya dicetak menggunakan huruf miring. Penulisan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DA seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora yang berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Ini mungkin Anda akan gunakan ketika nanti proses penyusunan laporan penelitian berupa skripsi. Jadi misalnya bagian 1.1 latar belakang dan masalah dicetak dengan menggunakan huruf tebal. 1.1.1 latar belakang, 1.1.2 masalah, 1.2 tujuan. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata beribuan. Dengan ketentuan, imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, lukisan, kemauan, perbaikan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi, nasionalisme, dermawan. Jika salah satu unsur, gabungan kata dipakai dalam kombinasi, biasanya unsur pertama tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Misalnya adibusana, infrastruktur, inkonvensional, antar kota, antibiotik, multilateral, swadaya, telewicara, narapidana, non-kolaborasi, paripurna, pasca sarjana, pramusaji, prasejarah, ekstrakurikuler. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nanti muncul variasi lainnya, pengampun, penyayang, pemaaf, dan sebagainya. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis rangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita, kuasa bergabung dengan maha. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Esa ditulis terpisah dengan maha karena di sini terdapat pengecualian. Penulisan kata ulang. Kata ulang adalah sebuah bentuk hasil dari mengulang sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar. Kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya jalan-jalan, berlari-larian, mundar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayur, kelap-kelip, terus-menerus, dan porak-poranda. Perhatikan kalimat berikut. Cara mengajar yang baik adalah dengan menggunakan kegiatan belajar mengajar yang efektif di dalam kelas. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara kontinu dan juga melalui kelompok.
Kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan kata ulang kegiatan-kegiatan. Penulisan kata ulang yang tepat yaitu kegiatan tanda hubung kegiatan tanpa menggunakan spasi, sehingga bentuk kedualah yang tepat. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kalimat majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, cendera mata, meja tulis. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, jadi anak dan istri pejabat, anak istri pejabat, anak dari istri pejabat, ibu bapak kami, ibu dan bapak kami, ibu bapak kami, jadi ibu dari bapak kami. Buku sejarah baru, jadi buku sejarah baru, buku sejarah baru, jadi buku sejarah yang baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Misalnya bertepuk tangan, dari kata tepuk tangan kemudian mendapatkan awalan ber. Menganak sungai, kata anak sungai kemudian mendapat awalan meng. Kemudian garis bawah mendapat akhiran i menjadi garis bawahi. Sebarluaskan, bertanggung jawab, tanggung jawab mendapatkan awalan ber. Berperan serta, peran serta mendapatkan awalan ber. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menitik beratkan, dilatar belakangi, menyebarluaskan pertanggungjawaban. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif, kacamata, kasat mata, kilometer saripati, bagaimana matahari, segitiga, olahraga, sukacita, peribahasa, wira swasta. Cara melihat apakah sebuah istilah ataupun kosakata itu baku atau tidak bisa dicek di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bisa Anda unduh di Play Store. Misalkan radioaktif, apakah radioaktif dengan dipisah menggunakan spasi, radioaktif, ataukah radioaktif yang ini ditulis serangkai? Maka yang benar adalah radioaktif, yang C. Yang berikutnya adalah kacamata. Bisa dicek apakah kacamata yang dipisahkan oleh spasi dengan K huruf kapital, kemudian kacamata K kapital M kapital, ataukah kacamata ditulis serangkai. Maka bentuk yang C itu adalah yang benar. Penulisan kata depan. Kata depan di dan ke dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di dan ke dituliskan serangkai dengan kata yang mengiringinya. Kata depan di dan awalan di. Kata depan di diikuti kata benda atau tempat yang menyatakan arah atau waktu. Sedangkan awalan di diikuti kata kerja. Cara untuk membedakan antara di sebagai kata depan dan di sebagai awalan sebagai berikut. Misalkan di kampus, kata benda dapat diubah menjadi dari kampus atau ke kampus, tidak dapat diubah menjadi mengampus. Di rumah sakit bisa diganti dari rumah sakit, di samping bisa diganti dari samping. Sedangkan di sebagai awalan, misalnya ditulis sebagai kata kerja, dapat diubah menjadi menulis, bukan dari tulis, tidak dapat dibentuk ke tulis. Ataupun juga bisa ditambahkan dengan akhiran kan. Misalkan di rumah sakit kan, bisa menjadi merumah sakitkan, dikesampingkan bisa diubah menjadi mengesampingkan.
Kata depan di dan kata depan ke selalu diikuti kata yang menyatakan arah atau tempat. Kata depan ke dapat diganti dari. Sementara itu, awalan ke membentuk kata kerja benda, misalnya kekasih. Awalan ke berkombinasi dengan akhiran kan yang membentuk kata kerja perintah, misalnya keluaran. Awalan ke tidak dapat diganti dari. Perhatikan perbandingan penulisan berikut. Ke sebagai kata depan dan ke sebagai awalan. Kemana saja kamu pergi? Betulkah kamu mempunyai kekasih? Tolong pindahkan meja ini ke ruang tengah. Apa keluaran pembelajaran ini? Geser tempat tidur ini agak ke samping kiri. Tolong kemarikan pekerjaanmu, akan saya periksa. Misal kata depan dari. Ia berasal dari Pulau Bintan. Cincin itu terbuat dari emas. Berdasarkan yang sudah dipaparkan pada bagian atas, cara paling mudah untuk membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan, kalau di sebagai kata depan bisa diganti menjadi dari, sedangkan di sebagai awalan bisa diubah dengan menggunakan bentuk aktif me. Pemegalan kata. Yang pertama, pemegalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, niat, main, saat. Huruf dingtong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, saudara, aula, survei, amboi. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk golongan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, dengan, lawan, kenyang, mutakhir, musyawarah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, kaplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra, infra, bentrok, instrumen. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan pembentuknya. Misalnya berjalan, membantu, diambil, terbawa, perbuat, letakkan, perbuatan. Pemenggalan kata perimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti kata dasar. Misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, penolong. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan pada kata dasar. Misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain,
Pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar. Misalnya biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal dengan unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang Sultan Takdir Ali Sabana. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar terdiri atas dua atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Ronggo Warsito. Catatan penulisan berikut harus dihindari, jadi harus bergabung dengan gelar berikutnya seperti Raden Ronggo Warsito ini. Penulisan artikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dari surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun pekerjaannya itu harus selesai minggu depan. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan dan jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya seperti AH Nasution, kepanjangan dari Abdul Haris Nasution, H. Mansur, Haji Mansur, Suman HS, Suman Hasibuan, W. R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, MBA, Master of Business Administration, SE, Sarjana Ekonomi, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, SD Sekolah Dasar, SIM Surat Izin Mengemudi, dan NIP Nomor Induk Pegawai. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misal HLM, halaman, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, EDN sama dengan di atas, YBS yang bersangkutan, YTH yang terhormat. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalkan A,
S.N. atas nama, D.A. dengan alamat, U.B. untuk beliau, U.P. untuk perhatian, S.D. sampai dengan. Yang kelima, lambang kimia singkatan satuan ukuran takaran timbangan dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Misalkan CU, fulcrum, CM cm, kVA kilometer ampere, L liter, Kg kilogram, Rp rupiah. Yang keenam, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf atau suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kowani, Kongres Wanita Indonesia, Kalteng, Kalimantan Tengah, Suramadu, Surabaya, Madura, Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu Pemilihan Umum, Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat, Rapim Rapat Pimpinan, Rudal Peluru Kendali, Tilang Bukti Pelanggaran, Batita bawah 3 tahun. Penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab terdiri dari 0 sampai dengan 9, sedangkan angka Romawi 1 sampai dengan 1 juta. Pedoman penulisan bilangan diatur sebagai berikut. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 70 orang yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara diundang ke Jakarta. Penulisan berikut harus dihindari. 50 menggunakan angka atau bilangan, 50 teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara diundang ke Jakarta. Yang kedua, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya harus diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 250 terdiri dari 3 kata. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. 25 juga terdiri dari 3 kata. Bukan 250 orang peserta diundang panitia, atau 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 1 jam, 20 menit, 5
Rp5.000, 3,50 US dollar. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1-15, Jalan Wijaya nomor 14, Hotel Mahameru kamar 169. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau kitab suci. Misalnya bab 10, pasal 5 halaman 252, surat Yasin ayat 9. Makros 16 ayat 15 sampai dengan 16. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000. Yang kedua, bilangan pecahan. Setengah atau 1/2. 1/16, 3/4, 2/10, 32/3, 1%, 1/mil. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20 menggunakan angka Romawi, abad ke-20 menggunakan angka Arab disertai dengan tanda hubung, abad ke-20. Perang Dunia II menggunakan angka Romawi, Perang Dunia ke tanda hubung 2, Perang Dunia ke-2. 9. Penulisan angka yang mendapatkan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang 1000-an, tahun 1950-an, uang 5.000-an. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Saya lampirkan tanda terima uang 900.550 sen. Bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Kelapa 2, Kotonan Ampek, Raja Ampat, Simpang 5, dan 3 Raksa. Penulisan kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya rumah itu telah kujual, majalah itu boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Penulisan kata sanda. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali pada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri pada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Buah semangka, buah rambutan. Jika dimakan, bikin ketagihan.
Demikianlah materi tentang ejaan. Berikutnya kita lanjutkan dengan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.